Rahmat Bapak Ibu jamaah salat Masjid Agung yang kami hormati, yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala nikmat rahmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman, Islam, ihsan serta kesehatan, sehingga esok hari ini kita bisa hadir majelis yang penuh barokah dalam rangka mendirikan salat subuh bersama. Semoga semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari yang ke-7. Ini adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat yang diberikan oleh Allah. Kita bisa bertemu Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sejak bulan Rajab menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, kita sekarang ada di sinilah. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kali ini kita kaji ayat-ayat puasa, tepatnya surat Al-Baqarah ayat kang 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum atas kalian, asyamu berpuasa, diwajibkan berpuasa, kama kutiba, seperti olehnya dia diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang yang min qablikum, dari sebelum kalian, diwajibkan puasa, la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Dalam puasa ini berapa lama? Ayyaman, hari-hari, ma'dudatin, yang terhitung. Di dalam puasa, faman, maka siapa yang, karena dia adalah, minkum, dari kalian, maridon, orang yang sakit, au ala safarin, atau atas perjalanan, faidatun, maka berpuasa sesuai hitungan, min ayyamin, dari hari-hari, ukhara, yang lain. Wa 'alal ladzina, dan atas orang-orang yang, yutiqunahu, mereka mampu berpuasa, fidyatun, membayar fidyah, membayar tebusan, ta'amu miskin, memberi makan seorang miskin. Faman, maka siapa yang tatawwa'a, dia mengerjakan karena Allah, khairan, kebaikan, fahuwa, maka dia, khairun, lebih baik, lahu, baginya. Tapi wa antasumu, dan bahwa kalian berpuasa, khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, in kuntum ta'lamun, in kuntum, jika kalian adalah, ta'lamun, kalian mengetahui. Wahai orang-orang yang mereka beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana puasa diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kita sebagai orang beriman dipanggil oleh Allah untuk mengerjakan puasa. Puasa itu apa? Menurut bahasa al-imsak, menahan. Jadi apabila orang itu mau berkata kemudian ditahan gak jadi, itu namanya puasa menurut bahasa. Kantai menurut syariat adalah al-imsak
anil akli wasyurbi wal jima fi waqtin mahsus wa huwa min tulil fajri ila ghurubi syamsi ma'an niyati. Puasa menurut syariat adalah menahan makan dan minum dan bersetubuh beserta waktu yang tertentu, itu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari beserta adanya niat. Ini adalah menurut syariat. Jadi bukan hanya al-imsak saja, tapi masih ada terusnya. Jadi al-imsak dari makan, minum, bersetubuh, dan semua yang membatalkan puasa mulai terbit fajar sampai terbenam matahari adanya niat puasa. Jadi nanti kalau nggak niat tidak sah puasanya. Puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada orang beriman itu juga diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa orang sebelum kita ini? Di sini disampaikan bahwa wakila inna siyama syahrul ramadan kana wajiban 'alan nasara kama furidu alaina. Puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah kepada orang-orang Nasrani sebagaimana diwajibkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Dulu diwajibkan oleh Allah kepada orang Nasrani. Di sini oleh Allah disampaikan bahwasanya kalian wajib puasa itu seperti orang sebelum kalian. Ini agar supaya kita merasa mudah, merasa ringan. Kenapa? Karena banyak orang lain yang berpuasa. Orang-orang Nasrani diwajibkan oleh puasa itu memang berpuasa benar. Fasaumu Ramadan zamanan. Hanya puasalah dalam beberapa zaman dan masa waktu. Tapi farubbama waqa'a fil harri asyadid wal bari asyadid wa kana yashukku dzalika alaihim fi asfarihim wa yadurruhum fi ma'ayishihim fajtama ra'yu ulamaihim baruz asaihim ay yaj'aluhu fi faslin minas sanah mu'tadilin bainas sayf wasyita. Mereka melakukan puasa Ramadan itu terkadang pada masa yang sangat panas sehingga dalam perjalanan mereka sangat tidak mungkin lagi membahayakan. Di rumah pun juga demikian. Hanya ulama-ulama mereka sepakat untuk memindahkan puasa 1 bulan itu dipindah pada bulan yang lainnya. Dulu Ramadan, ketika sudah panas, merasa nggak mampu, dipindahkan ke bulan yang lainnya. Ini pendapatnya para ulama mereka. Kalau dari Allah tetap puasa dalam bulan Ramadan. Akhirnya untuk menebus pemindahan mereka itu, karena memang tidak harusnya pindah, maka mereka menambah puasa 10 hari. Summa zadu fihi asrata ayyam kafaratan lima sana'u. Jadi tambah 10 hari berarti puasanya 40 hari. Dan ini berjalan sekian lama. Summa ba'da zamanin istakam malikuhum famahu fajalillahi alai innahu bari'a min wajhihi ayyasida fi saumihim usbu'an. Rajanya sakit mulut nggak sembuh-sembuh, diobati ke sana kemari nggak sembuh, akhirnya nazar, kalau ya Allah segera disembuhkan, aku akan menambahkan puasa ini menjadi ditambah 1 pekan 7 hari. Nah, ketika dia sudah nazar seperti itu, ternyata diberi kesembuhan oleh Allah. Akhirnya dia puasa ditambah 7 hari menjadi 47 hari. Dan ini berjalan begitu lama. Setelahnya itulah matilah raja itu, mangkat, meninggal. Akhirnya ganti raja yang baru. Yang baru punya gagasan. Ini 50-nya kan tinggal 3. Kenapa nggak ditambahkan saja 3 ya? Sudah kalau begitu, untuk tahun yang akan datang puasanya ditambah 3, jadi 50 hari. Inilah oleh Allah diwajibkan kepada orang-orang Nasrani sampai dilakukan 50 hari. Sedangkan kita hanya 1 bulan saja. Tujuan Allah memberikan puasa kepada kita la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Atau agar kalian itu menjaga dari perkara-perkara yang diharamkan ketika berpuasa. Jadi nanti ada perkara yang disunahkan, ada perkara yang diharamkan, ada perkara yang hanya mubah saja.
nanti akan membahas masalah puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu hanya hari-hari yang terhitung saja. Tadi tidak jelas. Wahai orang-orang yang mereka beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini tidak jelaskan puasa berapa lama atau bulan apa, tidak ada. Karena itu di sini disampaikan yaitu hari-hari yang bisa dihitung saja, sedikit, tidak banyak. Dulu innahu kana fi bidal Islam shaumu salasata ayyam min kulli syahrin wajiban wa sumu yaum asyura. Dalam permulaan Islam itu orang diwajibkan puasa 3 hari dari setiap bulan. Jadi setiap bulan itu hanya 3 hari saja. Ditambah 1 hari bulan Asyura, yaitu tanggal 10. Ini dalam permulaan Islam. Lalu tiba-tiba oleh Allah itu diwajibkan puasa 1 bulan. Tentu di sini itu akan merasa berat karena belum terbiasa. Karena itu di sini nanti disampaikan bahwa faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yudhiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dalam kewajiban puasa ini, maka barang siapa dia dari kalian orang yang sakit atau atas perjalanan, maka boleh berbuka dan berpuasa sesuai hitungan yang ditinggalkan dari hari-hari yang lainnya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu ini dalam perjalanan dari Bangkalan mau kemana, ini diperbolehkan untuk berbuka, akan tapi selesai Ramadan nanti wajib untuk mengganti sebanyak hari yang ditinggalkan. Nah sekarang berapa panjang atau berapa jauh puasa yang diperbolehkan dalam perjalanan itu? Yang boleh tidak berbuka itu berapa? Di sini akan disampaikan bahwa ya pokoknya dalam perjalanan saja. Jadi di sini sangat mudah sekali, Pak. Akan tapi ulama yang lain menyampaikan bahwa harus ada batas-batas tertentu. Yaitu menurut Imam Syafi'i harus perjalanan 2 hari, yaitu 16 pos. Lebih kurang kalau di kita 80 kilometer, itu baru diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Atau orang yang sakit boleh tidak berpuasa, tapi nanti kalau sudah sembuh mengganti pada hari-hari yang lainnya. Di dalam keadaan puasa ini orang semakin hari bukan semakin kuat tapi semakin lemah tenaganya. Mungkin aja ketika dengan puasa ini akan menjadi orang yang sakit. Lah ketika sakit boleh tidak berpuasa, kan tapi nanti selesai Ramadan mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan. Ini pun juga macam-macam kriteria orang yang sakit. Yang pertama, pokoknya orang itu namanya sakit, untuk tersakit boleh untuk tidak berpuasa. Yang kedua, seandainya puasa akan tambah nemen sakitnya, tambah parah, nah ini boleh tidak berpuasa. Yang ketiga, kalau seandainya puasa akan menimbulkan kematian, nah ini orang yang sakitnya sampai seperti ini boleh tidak berpuasa, jadi nanti akan menggantinya sesuai dengan jumlah yang ditinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mereka mampu berpuasa boleh membayar fidyah, diberikan kepada seorang miskin. Ini dalam permulaan Islam. Jadi orang itu sebelumnya diwajibkan 3 hari dalam setiap bulan, ketika Ramadan 1 bulan penuh. Karena itu pasti akan merasa berat, merasa susah, merasa sengsara. Oleh Allah diberi pilihan. Boleh puasa, boleh tidak puasa. Kalau puasa sudah cukup selesai, kalau enggak puasa membayar fidyah. Ini dalam permulaan Islam. Dalam hal ini nanti akan dimansuh. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa dia menyaksikan bulan, hendaklah dia berpuasa. Nah, setelahnya ada ayat ini, maka pernyataan
Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin sudah tidak dipakai lagi. Maknanya tidak dilakukan, enggak dipakai. Akhirnya yang berlaku wajib berpuasa. Yang kedua, dan atas orang-orang yang mereka tidak mampu mengerjakan puasa boleh membayar fidyah diberikan kepada seorang fakir miskin. Jadi di sini menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti, yutiqunahu ay la yutiqunahu, orang yang tidak mampu berpuasa. Siapa mereka ini? Orang tua renta baik laki maupun perempuan, orang yang sudah pikun nggak mungkin bisa puasa. Ini kewajibannya membayar fidyah setiap hari diberikan kepada orang miskin. Yang kedua, orang yang tidak mau berpuasa ini adalah orang yang sakit, yang tidak mungkin sembuh. Menurut ukuran dokter, orang ini tidak akan sembuh. Nah, orang inilah kewajibannya membayar fidyah saja, tidak wajib puasa. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka barang siapa mengerjakan karena Allah suatu kebaikan, maka dia lebih baik baginya. Dalam hal ini, orang yang bayar fidyah itu 1 hari 1 mud. Kalau ukuran sekarang 7 on. 7 on beras 1 hari. Tapi barang siapa melakukan kebaikan, menambahkan dari 7 on ini, lebih baik baginya. Jadi kalau 1 hari 7 on ini, aku enggak kalau cuma 7 on nanti kurang banyak. Saya tambahi setiap hari 1 kilo. Wah, ini kurang banyak lagi ya. Melihat keluarganya ini lebih banyak mereka ini. Udah setiap hari aku beri 2 kilo. Ini adalah khairan lahu, lebih baik baginya. Atau ini orang miskin bukan hanya 1, ini tangganya masih ada lagi. Justrulah setiap hari aku memberikan beberapa orang fakir miskin, misalkan 3. Udah tiap hari aku beri 3 orang miskin aja, bukan 1. Ini adalah khairan lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bahwa kalian berpuasa lebih baik bagi kalian. Selama orang itu mampu dan bisa berpuasa, lebih baik puasa. Walaupun tadi diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi misalkan orang dalam perjalanan. Ini menurut Imam Syafi'i utama berpuasa daripada tidak berpuasa. Tapi Imam Ahmad lebih baik berbuka daripada puasa. Nah, di sini seperti itu, Pak. Tujuannya mereka diperbolehkan ini dan itu in kuntum ta'lamun. Jika kalian mengetahui bahwa puasa lebih baik dibanding berbuka kemudian nanti mengqadha pada hari-hari yang lain. Kenapa? Karena dia sudah terbebaskan dari kewajiban. Sewaktu-waktu meninggal dunia, mereka sudah cukup, sudah selesai, tidak ada tuntutan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam puasa Ramadan itu ada beberapa hal yang tadi sudah dijelaskan. Boleh untuk tidak berpuasa, tapi wajib untuk mengqadha. Boleh tidak berpuasa, tapi bayar fidyah. Di sini ada 3 kelompok. Jadi uzur yang boleh memperlihatkan ada 3. Yang pertama, orang itu hanya wajib qadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Siapa? Yaitu orang yang sakit, orang dalam perjalanan, orang yang sedang orang sedang nifas. Jadi 4 orang ini apabila mereka tidak berpuasa, kewajibannya hanya fa'alaihimul qadha dunal kafarah, hanya qadha saja. Yang kedua, al-hamil wal murdi idza khafata ala waladaihima aftarata wa alima al-qadha wal kafarah. Yang kedua, kelompok ibu-ibu yang hamil. Ini kalau puasa merasa membahayakan anaknya. Ibu-ibu yang menyusui, kalau puasa membahayakan anaknya, akhirnya tidak puasa. Nah, kalau demikian bapak itu, ibu itu harus mengqadha dan membayar fidyah karena mengkhawatirkan anaknya.
Yang ketiga adalah orang yang tua renta dan orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh. Ini hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Inilah yang dimasukkan di sini. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Inilah tafsir ayat-ayat puasa. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya.